kelompok 8, kami akan menjelaskan tentang materi pengertian hak asasi manusia. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Suhen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak dalam lahir. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrat. Dalam pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu pemerintah. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia, yaitu 1. Hak asasi manusia perlu dibeli maupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. B. Sejarah dan perkembangan HAM. Istilah hak asasi manusia secara monumental lahir sejak keberhasilan revolusi, yang artinya hak-hak asasi manusia dan warga negara Prancis dalam revolusi tersebut terkenal dengan semboyan liberty, equality, dan friendship. Itulah materi dari saya. Saya kembalikan dengan moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suheli. Untuk materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Ratu. Kepada Ratu, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan macam-macam bentuk HAM. 1. Menurut rumusan hak asasi manusia, menurut Piagam Hak Asasi Manusia Sedunia Universal Declaration of Human Rights yang ditetapkan PBB pada 10 Desember 1945. Hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal, hak legal, hak sipil, hak politik, hak substansi, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Secara umum, HAM dapat dikelompokkan menjadi 6 macam, yaitu A. Hak asasi pribadi, B. Hak asasi politik, C. Hak asasi ekonomi, D. Hak asasi sosial budaya, E. Hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar. Sementara itu dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar 1945 memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul. Sementara itu, secara operasional, beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut. Hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, dan hak mengembangkan diri. D. Permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia pendapat bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya dan hak pembangunan merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan pemantauan maupun dalam pelaksanaannya. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. 1. Kasus babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang. 2. Kasus tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaan dari majikannya. 3. Kasus pengguguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda-mudi yang kawin di luar nikah. Upaya penghormatan dan penegakan HAM. Berikut beberapa langkah penegakan dan perjuangan HAM bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia adalah: 1. Sosialisasi hak asasi manusia. 2. Pendidikan HAM. 3. Advokasi HAM. 4. Kelembagaan. 5. Pelestarian budaya. 6. Pemberdayaan hukum. Dan yang terakhir, rekonsiliasi nasional. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan hambatan penegakan HAM. Hambatan utama yang ditemukan penegakan di Indonesia adalah: yang pertama, masalah ketertiban keamanan sosial. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak-hak asasi manusia yang dimiliki orang lain. Dilihat dari aspek-aspek kehidupan. 1. Faktor sosial budaya. 2. Adanya stratifikasi dan status sosial. 3. Norma adat dan budaya lokal yang kadang bertentangan dengan HAM. B. Faktor komunikasi dan informal. Letak geografis Indonesia yang luas, sulitnya komunikasi antar daerah, sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun baik. Sistem informal untuk kepentingan sosialisasi yang terbatas. C. Faktor kebijakan pemerintah. Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang perlunya HAM. Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan HAM diabaikan. D. Faktor aparat dan penindakannya. Masih ada aparat yang secara pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan HAM. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sering membuka peluang atau jalan pintas untuk memperkaya diri, masih terjadi adanya penyimpangan. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan membacakan tentang kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulan: HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau instansi, atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dilindungi oleh setiap individu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan rekan-rekan saya sampaikan. Video ini dibuat untuk pengganti tugas UTS. Mungkin langsung saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.